Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat anak-anak kami yang menyaksikan video ini. Kali ini kita belajar namanya dimensi 3 ya. Dimensi 3. Berbicara tentang dimensi 3 ya, kita tahu dulu pengertian dimensi 3 itu adalah suatu bangun yang dapat dilihat dari berbagai aspek atau dari berbagai sudut. Jadi atau boleh juga dikatakan bisa dilihat dari berbagai sisi yang memiliki ruang dan sudut ya. Kali ini untuk materi pelajaran yang pertama kita bahas adalah hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar ya. Untuk yang pertama sekali harus kita ketahui di sini ada bangun datar ya, judulnya di bangun datar. Jelas pengertian bangun datar adalah bangun dua dimensi di mana hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Ya, salah satu contoh bangun datar yang paling simpel adalah berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke jarak pada bangun datar ya. Jarak bangun datar itu ada terdiri dari dua, yaitu jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis. Yang pertama kita bahas adalah jarak antara dua titik. Coba kita lihat ya. Untuk di sini kita lihat gambar jarak antara dua titik yang ini ya. Titik P dan titik Q. Jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan ya, panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Coba kita perhatikan jarak P dan Q dapat dihitung ya. Jarak P dan Q dapat dihitung dengan membuat segitiga siku-siku ini. Kita buat garis putus-putus seperti ini sehingga membentuk segitiga siku-siku dan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kalau kita masih ingat waktu SMP namanya berbicara tentang teorema Pitagoras ya, sudah biasa kita bahas. Jadi di sini kita misalkan ini supaya ada titik temunya kita buat di sini O ya, supaya nampak. Jadi teorema Pitagoras dulu kita pelajari, yaitu kalau nilai A kita cari yaitu akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau panjang B yang kita cari yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat. Sedangkan kalau C yang dicari maka panjang A di kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi karena berhubung di sini adalah jarak antara titik P dengan Q, maka kita menggunakan rumus. Ini merupakan sisi miring ya, kita gunakan rumus menjadi PQ sama dengan akar kuadrat dari OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Jadi inilah rumus-rumus yang kita gunakan dalam menentukan jarak antara dua titik. Untuk lebih memahami, kita lihat dulu contoh ya. Diketahui bidang datar persegi panjang ABCD memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Tentukan jarak titik B ke titik C, jarak titik A ke titik B, dan jarak titik B ke titik D. Jadi yang ditanyakan ada tiga. Yang pertama tadi kita bahas yaitu jarak titik B ke titik C. Jadi tadi diketahui memiliki panjang 12 cm. Jadi kita buat di sini dulu 12 cm. Kemudian di sini kita buat 5 cm lebarnya ya. Jadi kita lihat jarak antara titik B ke titik C ya, jarak titik B ke titik C ini merupakan lebar. Maka di sini kita buat jarak titik B ke titik C sama dengan 5 cm. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua, jarak
titik A ke titik B ya, jarak titik A ke titik B. Jadi kita lihat jarak titik A ke titik B ini merupakan panjang ya, merupakan panjang. Jadi di sini jarak titik A ke titik B itu 12 cm ya. Dimana dimaksud di sana jarak titik A ke titik B atau titik B ke titik C ya? Yang pertama di sini kita lihat kembali titik B ke titik C, berarti di sini artinya titik pojoknya. Ya, titik B ke titik C ini merupakan titik pojoknya atau titik sudut. Kemudian kita lihat dari jarak titik B ke titik C ini merupakan lebar sehingga kita peroleh tadi 5 cm. Kemudian jarak titik A di sini berarti titik sudut A ke titik sudut B berarti 12 cm. Itu dia. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu jarak titik B ke titik D ya. Kita lihat jarak titik B ke titik D. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita gunakan dulu garis putus-putus yaitu membagi garis putus-putusnya membagi dua bagian ya, membagi dua bagian persegi panjang tersebut. Jadi kita lihat hasil daripada yang ini tadi, yang di atas ini tadi ya, kita buat garis putus-putus dari B ke D, maka hasilnya seperti ini dia. Jadi inilah yang dimaksud tadi membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, dimana siku-siku ini merupakan jadi tinggal segitiga BCD. Jadi yang kita cari ya jarak titik B ke titik D, maka kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Kita buat rumusnya BD sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Panjang BC tadi di sini adalah 5 cm, sedangkan panjang dari CD atau B ke A yaitu 12 cm. Maka kita buat di sini akar kuadrat dari BC-nya yaitu 5 cm. Kita buat di sini 5 kuadrat ditambah CD-nya tadi 12 cm, maka 12 kuadrat. Sehingga hasilnya di sini akar dari 25 ditambah 144. Oke, kita jumlahkan 25 tambah 144 menjadi 169, sehingga akar dari 169, maka hasilnya di sini adalah 13 cm. Jadi untuk di sini jarak titik B ke titik D yaitu 13 cm. Baik, selanjutnya jarak titik G garis. Kita perhatikan di sini garis L ya, garis L di mana di sini memiliki titik ya, titik P dan titik Q. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis ya. Ada dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis dan ada di luar garis. Seperti ini, titik P berada pada garis L dan titik Q berada di luar garis L. Jadi sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik tersebut dapat dilalui garis. Seperti ini ya, dilalui garis. Dan sebuah titik dikatakan terletak di luar sebuah garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis, yaitu seperti titik Q ini. Jadi kita perhatikan ya, titik P terletak pada garis L karena garis L melalui titik P. Kemudian jarak titik P ke garis L adalah 0. Kenapa 0? Karena dia berada di posisi garis. Sedangkan titik Q terletak di luar garis L karena garis L tidak melalui ya, garis L ini tadi tidak melalui titik Q. Jarak titik Q ke garis L dapat dicari dengan membuat garis ya, membuat garis yang tegak lurus terhadap garis L dari titik Q.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Oke, untuk contoh ya, diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Tentukan jarak titik K ke garis LM. Oke, kita lihat di sini segitiga KLM merupakan segitiga sama sisi. Untuk mencari jarak titik K ke garis LM dapat dicari dengan menarik garis tegak lurus ya. Seperti ini, kita buat dulu garis tegak lurus, yaitu dengan membagi dua jarak garis LM. Jadi kita lihat panjang garis sisinya tadi yaitu 6 cm, maka ini kita bagi dua ya, karena sama semua sisinya 6 cm, maka ini kita bagi dua. Kita taruh misalnya posisinya di sini, kita buat garis putus-putus, dan kemudian misalnya ini kita kasih dengan K aksen ya. Artinya karena garis putus-putus dari K membagi dua garis LM. Jadi ya, jarak titik K ke garis LM adalah panjang ruas garis K aksen dengan menggunakan segitiga siku-siku K aksen M. Di sini dia membentuk segitiga siku-siku di sini ataupun di sini ya. Ini membentuk segitiga siku-siku. Panjang ruas garis KK dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi bagaimana caranya, kita buat dulu. Yang pertama sekali kita lihat untuk posisi panjang garis K aksen M, maka kita buat dulu di sini K aksen M sama dengan setengah dikali panjang garis LM, maka sama dengan setengah dikali panjang sisinya tadi L ya, 6 cm dikali 6, maka hasilnya 3 cm. Nah, itu dia tahap pertama. Tahap kedua ya, tahap kedua kita cari yaitu panjang ini ya, panjang K ke K aksen. Jadi panjang K kita buat sini, panjang K aksen yaitu sama dengan akar kuadrat dari KM kuadrat dikurang K aksen M kuadrat ya. Karena apa? Kita lihat di sini tadi yaitu panjang sisi ini KKM yaitu 6 cm, K aksen M yaitu 3, maka di sini sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke, sama dengan 6 kuadrat menjadi akar dari 36 dikurang 9, sehingga hasilnya yaitu akar dari 27. Jadi akar 27 ini kembali lagi kita ke posisi dulu, persamaan atau masuk dia ke bentuk eksponensial atau bentuk akar ya. Di sini kita bentuk akarnya menjadi akar 27 itu berapa ya? Panjang KK aksen sama dengan akar 27 itu sama dengan 9 dikali 3. Maka di sini akar 9 yaitu 3, maka akar yang 3 ini tetap di dalam. Jadi hasilnya ya, jadi jarak titik K ke garis LM ya, jarak titik K ke garis LM yaitu ya, yaitu menjadi 3 akar 3. Jadi kita peroleh dia dari garis K ke K aksen ini yaitu 3 akar 3. Oke, itulah salah satu contoh cara mencari jarak titik ke garis pada sebuah bangun datar. Oke, demikianlah cara ya memahami dan cara menyelesaikan yaitu hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar, mulai dari jarak pada bangun datar, jarak antar dua titik, kemudian jarak titik ke garis.
Semoga kamu paham dan mengerti dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.